kita membahas mengenai bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit kelamin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penyakit kelamin itu sendiri. Penyakit kelamin merupakan suatu fenomena yang telah lama kita kenal dan beberapa di antaranya sangat populer seperti sifilis, gonore maupun herpes. Di kalangan remaja, penyakit ini sudah banyak ditemukan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan seiring banyaknya penelitian tentang penyakit kelamin, maka ditemukan bahwa penyakit ini tidak hanya menimbulkan gejala klinis pada alat kelamin saja, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan pada organ-organ tubuh lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk di bakteri yang pertama, yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit kelamin gonore. Morfologi dan fisiologi dari bakteri ini yaitu Neisseria gonorrhoeae merupakan bakteri kokus gram negatif yang bersifat aerob, non-motil, tidak membentuk spora, bentuknya seperti biji kopi berpasangan atau diplococcus dengan sisi yang rata. Kemudian pertumbuhan bakteri akan optimal bila berada pada suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dengan suasana kadar CO2 5%. Kondisi lembab dan pH 6,5 sampai 7,5. Selanjutnya, patogenesis dan gejala penyakit dari Neisseria gonorrhoeae. Patogenitas dari Neisseria gonorrhoeae ini diawali dengan penempelan pada permukaan mukosa sel epitel kuboid atau kolumnar organ urogenital seperti rektum, uretra, dan leher rahim pada manusia. Kemudian, gejala klinis yang timbul antara lain rasa gatal, panas di sekitar orifisium uretra eksternum, disuria, polakisuria, serta nyeri pada saat ereksi. Selanjutnya ada pemeriksaan lab. Infeksi gonore umumnya tidak bergejala sehingga diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis. Teknik laboratorium sederhana dapat dilakukan dengan pewarnaan gram untuk melihat adanya Diplococcus gram negatif intraseluler leukosit polimorfonuklear. Selanjutnya ada pengobatan. Salah satu pilihan antibiotik yang dapat digunakan untuk pengobatan gonore adalah levofloxacin. Levofloxacin merupakan antibiotik golongan fluoroquinolone yang mempunyai spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram negatif dan gram positif, termasuk bakteri anaerob. Mekanisme kerja levofloxacin yang utama adalah melalui penghambatan DNA gerase bakteri sehingga terjadi penghambatan replikasi dan transkripsi DNA. Selanjutnya ada pencegahannya. Pemeriksaan pap smear rutin dianjurkan pada ibu rumah tangga dan ibu hamil dengan usia kehamilan yang masih muda. Jumlah pasangan seksual yang multiple merupakan faktor risiko untuk dapat mengidap gonore. Risiko pengidapan gonore tersebut akan meningkat bila selama hamil mempunyai lebih dari satu pasangan seksualnya. Selanjutnya, bakteri Treponema pallidum. Yang pertama, morfologi dan fisiologi. Treponema pallidum merupakan bakteri gram negatif berbentuk spiral yang ramping dengan lebar kira-kira 0,2 mikrometer dan panjang 5-15 mikrometer. Lengkungan spiralnya atau gelombang secara teratur terpisah satu dengan yang lainnya dengan jarak 1 mikrometer dan rata-rata setiap kuman terdiri dari 8-14 gelombang. Treponema pallidum tidak dapat menular melalui benda mati seperti bangku, tempat duduk toilet, handuk, gelas, atau benda-benda lain yang bekas digunakan atau dipakai oleh pengidap. Karena pengaruh suhu dan rentang pH-nya. Suhu yang cocok untuk organisme ini adalah 30-370 derajat dan rentang pH-nya adalah 7,2-7,4. Yang kedua, patogenesis dan gejala penyakit. Penularan bakteri ini biasanya melalui hubungan seksual atau membran mukosa vagina dan uretra, kontak langsung dengan lesi atau luka yang terinfeksi, atau dari ibu yang menderita sifilis ke janinnya melalui plasenta pada stadium akhir kehamilan. Gejala yang ditimbulkan pada penderita sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yaitu muncul luka pada kelamin atau anus, muncul luka pada bibir, amandel, muncul ruam di telapak tangan dan kaki atau bagian tubuh lainnya,
muncul kutil pada kelamin atau anus, timbul rasa lelah, sakit kepala, nyeri sendi dan demam, berat badan turun, rambut rontok, dan kelenjar limfa bengkak. Pemeriksaan lab. Walaupun Tropema pallidum tidak dapat dikultur in vitro, ada beberapa tes yang dapat secara langsung maupun tidak langsung dapat mendeteksi Tropema pallidum. Deteksi langsung Tropema pallidum dari eksudut atau cairan lesi dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskop. Deteksi langsung juga dapat dilakukan dengan teknik imunofluoresen atau fluorescent antibody test, potongan jaringan dan pewarnaan histopatologis. Pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan antibiotik yang terprogram dengan baik merupakan kunci pengobatan penyakit Silvis. Berdasarkan Centers of Disease Control and Prevention atau CDC Guidelines 2015. Antibiotik utama yang digunakan untuk pengobatan silvis yaitu antibiotik pensilin G. Pencegahannya, cara utama pencegahan sifilis ialah melalui pengadilan yang meliputi pemeriksaan serologis dan pengobatan penderita. Sifilis bawaan dapat dicegah dengan perawatan prenatal atau sebelum kelahiran, yang semestinya pengobatan dilakukan dengan memberikan antibiotik seperti pensilin atau turunannya. Bakteri Leptospira interrogans. Morfologi dan fisiologi bakteri Leptospira interrogans. Leptospira adalah bakteri gram negatif yang berbentuk pilihan batang yang bergerak dengan aktif. Bakteri ini sangat tipis dengan panjang 6-20 meter dan lebar 0,2-0,15 meter. Genus Leptospira terbagi menjadi spesies patogenik dan non-patogenik. Leptospira non-patogenik berhabitat alami di permukaan air, sedangkan Leptospira patogenik hidup di tubuh reservoirnya. Suhu optimum untuk perkembangbiakan antaranya 28-30 derajat Celcius. Bakteri ini bersifat gram negatif, tetapi tidak menyerap zat warna anilin. Leptospira interrogans dikeluarkan oleh tubuh penderita lewat urin pada fase Leptospira. Ketahanan hidup di luar tubuh tergantung pada kondisi tanah dan air di sekelilingnya. Suhu sekitar 25 derajat Celcius, pH tanah netral, dan kelembapan diperlukan untuk kelangsungan hidup Leptospira interrogans. Selanjutnya, patogenesis dan gejala bakteri Leptospira interrogans. Leptospira dapat masuk melalui luka di kulit atau menembus jaringan mukosa seperti konjuktiva, nasofaring, dan vagina. Kemudian masuk ke dalam darah dan berkembang biak dan menyebar ke jaringan tubuh. Leptospira juga dapat menembus jaringan seperti ruang depan mata dan ruang subarachnoid tanpa menimbulkan reaksi peradangan, yang berarti 2,5 tubuh manusia akan memberikan respon imunologik baik secara selular maupun humoral. Leptospira berkembang biak terutama di ginjal atau tubulus convoluta, serta akan bertahan dan diekskresi melalui urin. Leptospira dapat berada di urin sekitar 8 hari setelah infeksi hingga bertahun-tahun. Setelah fase leptospiremia 4-7 hari, Leptospira hanya dijumpai pada jaringan ginjal dan mata. Pada fase ini, Leptospira melepaskan toksin yang menyebabkan gangguan pada beberapa organ. Fase akut atau disebut pula sebagai fase septik dimulai setelah masa inkubasi yang berkisar 2-20 hari. Timbulnya lesi jaringan akibat invasi langsung Leptospira, dan toksin secara teoritis belum dapat dijelaskan menandakan akut. Manifestasi klinik akan berkurang bersamaan dengan terhentinya proliferasi. Titer antibiotik organisme di dalam darah fase kedua atau fase imun ditandai dengan meningkatnya titer antibodi dan inflamasi organ.
yang terinfeksi secara garis besar manifestasi klinis dapat dibagi menjadi leptospira, anikterik, dan ikterik. Yang pertama, leptospira anikterik. Fase septik dengan gejala demam, nyeri kepala, mialgia, nyeri perut, mual, dan muntah. Fase imun terdiri demam yang tidak begitu tinggi, nyeri kepala hebat, meningitis aseptik, dan konjuktiva hiperimis, uveitis, hepatosplenomegali, kelainan paru, dan ruam kulit. Yang kedua, leptospira ikterik. Fase septik sama dengan fase anikterik. Manifestasi yang mencolok terjadi pada fase imun, ditandai dengan disfungsi hepatorenal yang disertai diastesi hemoragik. Baik, selanjutnya pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab diagnostik leptosirosis. Menurut WHO, kasus leptosirosis terkonfirmasi laboratorium didefinisikan sebagai tanda dan gejala klinis yang mempengaruhi pada leptosirosis dan salah satu dari hasil laboratorium berikut. Yang pertama, peningkatan 4 kali titrat MA pada sampel serum akut dan konvalesen. Kedua, titrat MAT lebih besar 1:400 pada sampel serum tunggal atau berpasangan. Yang ketiga, isolasi spesies leptospira patogen dari lokasi yang normalnya steril. Keempat, definisi spesies leptospira pada sampel klinis dengan teknik histogen, histokimia, atau imunohistochemia. Kelima, definisi DNA spesial leptospira patogen dengan PCR. Selanjutnya pengobatan. Pengobatan leptosirosis, pengobatan dengan memberikan antibiotik yang sesuai baik secara oral maupun suntik. Pada umumnya leptosirosis diobati dengan antibiotik seperti doxycycline atau 200 mg 1 kali seminggu, atau jenis antibiotik lainnya yang aman khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak. Selanjutnya, pencegahan. Bila leptosirosis merupakan wabah, maka pencegahan utama yang dilakukan adalah pengendalian tikus dan pencemaran air. Baik, kesimpulannya adalah faktor risiko terjadinya suatu IMS seperti hubungan seksual dengan multipartner, transfusi darah, dan penggunaan jarum tidak sesuai indikasi medis, dan kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang reproduksi sehat dan penyakit menular seksual adalah akibat informasi yang sering salah, di samping adanya pergeseran nilai dan perilaku seks ke arah seks bebas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan IMS secara intensif dan komprehensif. Berbagai bentuk pendidikan kesehatan telah dilakukan selama ini, baik secara langsung melalui ceramah, seminar, metode diskusi, atau secara tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.